Siapakah yang harus kita dengarkan saat menyelidiki jalan yang benar? Pada titik ini, sebagian orang mungkin berkata, kedatangan Tuhan kembali adalah peristiwa yang sangat penting. Aku harus bertanya kepada pendetaku dan memintanya untuk memastikan hal itu. Pendeta kami telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, memahami Alkitab secara mendalam, dan tahu jauh lebih banyak daripadaku. Jika pendetaku berkata bahwa Tuhan belum datang, aku pun tidak akan mempercayainya. Apakah kau setuju? Apakah pandangan ini sejalan dengan firman Tuhan? Sebenarnya, setiap kali Tuhan menjadi daging untuk menampakkan diri dan bekerja, para pemimpin agama selalu menjadi kekuatan yang paling gila dalam menentang dan mengutuk Tuhan. 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja, para pemimpin agama Yudaisme secara lahiriah memahami Alkitab dan tampak penuh kasih. Tetapi mereka dengan membabi buta mengutuk dan menentang Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang yang paling memahami Alkitab justru menjadi mereka yang menentang dan mengutuk Tuhan Yesus? Orang-orang Farisi tidak mencintai kebenaran. Mereka tidak berfokus untuk menerapkan firman Tuhan atau menaati perintahnya. Mereka hanya peduli untuk melakukan ritual keagamaan, menempuh jalan yang menentang Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil dan bekerja, natur mereka yang munafik, anti Tuhan, dan natur iblis dalam diri mereka tersingkap dengan lebih menyeluruh. Orang-orang Farisi tahu bahwa firman Tuhan Yesus membawa otoritas dan kuasa. Mereka takut setelah orang-orang mendengar suara Tuhan, orang-orang yang dapat memahami kebenaran akan berpaling kepada Tuhan yang berinkarnasi, yang akan menyebabkan mereka kehilangan status dan mata pencaharian mereka. Jadi, mereka memandang Tuhan yang berinkarnasi sebagai ancaman terbesar mereka dan tanpa terkendali mengutuk, menyerang, dan mengkritik Tuhan, menghalangi orang-orang percaya untuk berpaling kepadanya. Mereka bukan hanya tidak mencari dan menyelidiki esensi serta sumber dari firman dan pekerjaan Tuhan Yesus, melainkan mereka juga menyerang dan memfitnah Tuhan Yesus dengan niat jahat, mengklaim bahwa Dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Mereka melabeli pekerjaan Tuhan Yesus yang penuh dengan otoritas dan kuasa Tuhan sebagai kegilaan, dan dengan demikian melakukan dosa menghujat Roh Kudus dan secara serius menyinggung watak Tuhan. Orang-orang Farisi tidak hanya menghujat dan mengutuk Tuhan Yesus, tetapi juga menghasut dan menyesatkan orang-orang percaya untuk menentang dan mengutuk Tuhan Yesus, menyebabkan orang-orang percaya kehilangan keselamatan dari Tuhan dan menjadi korban mereka serta binasa bersama mereka. Karena itu, Tuhan Yesus mengutuk dan mencela orang-orang Farisi dengan berkata, "Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia, padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, tetapi engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu,
Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Dari sini, jelas bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik yang menentang dan melakukan penghujatan terhadap Tuhan, para antikristus yang berdiri sebagai musuh Tuhan. Mereka adalah kelompok jahat yang melahap jiwa manusia dan memikat manusia ke neraka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi dengan 7 celaka karena perilaku jahat mereka. Ini sepenuhnya menyingkapkan kekudusan dan watak benar Tuhan yang tidak dapat disinggung. Fakta-fakta sejarah ini secara tepat membuktikan bahwa seseorang yang memahami Alkitab tidak berarti dia mengenal Tuhan. Juga tidak berarti dia adalah seseorang yang menaati kehendak Tuhan. Hari ini, para pemimpin agama telah mengulangi sejarah orang-orang Farisi yang menentang Tuhan. Mereka tidak peduli bagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, seberapa besar otoritas dan kuasa yang terkandung dalam firman-Nya, bagaimana firman itu dapat menyucikan dan menyelamatkan manusia. Mereka masih dengan keras kepala mempertahankan kekeliruan mereka. Siapapun yang tidak turun di atas awan dan mengangkatku ke kerajaan surga, bukanlah Tuhan Yesus yang datang kembali. Mereka dengan membabi buta menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Para pendeta dan penatua tidak segan-segan menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa, semua dalam upaya untuk mengekang umat dan menstabilkan posisi serta mata pencaharian mereka. Mereka menyebarkan rumor yang tidak berdasar, memberi kesaksian palsu, dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menutup gereja dan dengan keras melarang orang-orang percaya untuk mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Mereka hanya mempertahankan nama Tuhan Yesus, tetapi dengan membabi buta, menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Apa bedanya dengan ketika orang-orang Farisi mempertahankan nama Mesias, tetapi menentang dan mengutuk Tuhan Yesus? Bukankah esensi mereka sama dengan orang-orang Farisi? Keras kepala, congkak, tidak menaati kebenaran, membenci kebenaran? Mereka hanya percaya pada Tuhan yang samar di surga dan menyangkal, menentang, dan mengutuk Kristus yang berinkarnasi. Mereka adalah saingan Kristus yang tidak dapat didamaikan. Bukankah mereka hanyalah para antikristus yang menyangkal, mengutuk, dan menentang Kristus? Seperti yang dikatakan Alkitab, karena banyak penyesat masuk ke dalam dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Ini adalah penyesat dan antikristus. Semua yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi adalah antikristus. Semua yang menentang dan mengutuk Kristus adalah antikristus. Oleh karena itu, orang-orang Farisi Yahudi disingkapkan sebagai antikristus oleh pekerjaan Tuhan Yesus. Para pemimpin agama yang menentang Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah antikristus yang disingkapkan oleh pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa telah dipublikasikan agar dapat diselidiki oleh semua orang. Semua jenis film dan video Injil telah diunggah di internet
untuk secara terbuka memberi kesaksian tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan kepada seluruh dunia. Hal ini telah menimbulkan kehebohan di kalangan komunitas agama dan umat manusia pada umumnya. Para pendeta dan penatua di komunitas agama telah melihat tren yang berkembang. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sedang menaklukkan orang-orang dari komunitas agama dan umat manusia pada umumnya. Tidak ada orang dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Mereka menjadi cepat marah dan dengan membabi buta menentang serta mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mencoba untuk melarang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan mencapai impian terliar mereka, kendali abadi atas komunitas agama dan hegemoni abadi atas umat pilihan Tuhan. Fakta-fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa banyak pendeta dan penatua agama pada akhir zaman adalah kemunculan kembali orang-orang Farisi. Mereka adalah antikristus yang bekerja sekeras mungkin untuk mengganggu dan menghancurkan pekerjaan Tuhan, serta menghalangi orang-orang percaya agar tidak kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Banyaknya perbuatan jahat mereka telah memprovokasi watak Tuhan. Bagaimana mereka dapat lolos dari penghakiman dan hukuman Tuhan yang benar? Jadi, bagaimana seharusnya kita menempuh jalan ini? Kita semua ingin menjadi gadis-gadis bijaksana, tetapi di manakah letak hikmat mereka? Tidak peduli bagaimana dunia memfitnah pekerjaan Tuhan atau bagaimana dunia agamawi mengkritiknya, setelah membaca firman Tuhan, mereka dapat memahami bahwa ini suara Tuhan. Inilah kebenaran, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh siapapun. Jadi, mereka menerima jalan yang benar tanpa ragu-ragu dan menyambut Tuhan. Oleh karena itu, ketika menyelidiki perkara kedatangan Tuhan kembali, kita harus memikirkannya dengan seksama dan melihat apakah yang telah kita bagikan selaras dengan Alkitab dan dengan kebenaran. Menyambut Tuhan adalah perkara terpenting dalam hidup kita. Kita harus memiliki penilaian kita sendiri dan memeriksa segala sesuatunya secara pribadi. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan belajar mengenali suaranya. Jika setelah mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran, kita masih tidak percaya pada firman Tuhan, tetapi malah percaya pada perkataan para pendeta, mempercayakan hak kita untuk percaya kepada Tuhan, hidup dan mati kita, serta takdir kita kepada mereka, berarti kita adalah orang-orang yang paling bodoh dan tidak tahu apa-apa, gadis-gadis bodoh. Oleh karena itu, mereka yang menutup diri dan tetap terpaku pada cara-cara mereka ditakdirkan untuk tidak mendengar suara Tuhan dan tidak menyambutnya. Karena mereka mempercayai rumor dan kekeliruan orang lain dan tidak menerima kebenaran, ketika Tuhan turun di atas awan untuk memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat, menyesal pun tak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyalahkan kebodohan dan ketidaktahuan mereka sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Terakhir,
Mari kita baca satu bagian lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan oleh Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi, dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa oleh Kristus adalah orang-orang yang sesat dalam fantasi." Maka aku mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan membuat Tuhan muak. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun. Tidak seorang pun bisa disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan tunduk pada firman-Nya. Engkau tidak boleh hanya memikirkan memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran dan tanpa menerima perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman, sehingga Ia dapat membekali semua orang yang benar-benar percaya kepadanya dengan kehidupan. Pekerjaan ini ada untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru. Dan pekerjaan ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang akan memasuki zaman yang baru. Jika engkau tidak mengakui Kristus dan terlebih lagi mengutuk, menghujat, atau menganiaya Dia, engkau pasti akan dibakar untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini karena Kristus ini sendiri adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, Dia yang telah Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Dan karena itu kukatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, itu berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal bagi mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Aku juga memberitahumu hal ini. Jika engkau menentang Kristus akhir zaman, jika engkau menolak Kristus akhir zaman, tidak ada seorang pun yang dapat menanggung akibatnya bagimu. Selain itu, sejak saat itu dan seterusnya, engkau tidak akan memiliki kesempatan lain untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Sekalipun engkau ingin menebus dirimu, engkau tidak akan dapat lagi melihat wajah Tuhan. Ini karena yang kau tentang bukanlah seorang manusia, yang kau tolak bukanlah manusia yang tidak berarti, melainkan Kristus. Tahukah engkau apa akibatnya jika melakukan hal ini? Engkau bukan sedang melakukan kesalahan kecil, tetapi melakukan dosa yang mengerikan. Dan karena itu, aku menasihati setiap orang untuk tidak memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu, atau melontarkan kritik yang gegabah di hadapan kebenaran, karena hanya kebenaran yang dapat membawakan hidup bagimu, dan tidak ada hal lain selain kebenaran yang dapat memungkinkanmu untuk dilahirkan kembali dan melihat lagi wajah Tuhan.